Mari kita gas bro. Meskipun Ding Xiaoyao dan yang lainnya telah sepenuhnya menaklukkan Kekaisaran Han yang agung, markas mereka masih di kota domain kuno. Apalagi, itu telah menjadi pusat benua yang mendalam dan kota paling berkembang di benua di bawah manajemennya. Selain itu, memiliki jumlah ahli tertinggi juga. Semua ras, kekuatan, dan klan di benua telah diatur bersama olehnya, dan dia melakukannya dengan sangat lancar. Karena tidak ada kekuatan di seluruh benua yang bisa melawan wilayah selatan. Xiaoyao, benua yang mendalam kita memiliki total 57 Half Saint sekarang. Adapun ahli Monarch Realm, mereka relatif banyak, hampir 10.000. Itu adalah total dari semua ras termasuk klan samudra, ras iblis, dan ras manusia kita. Tapi kami benar-benar terlalu inferior jika dibandingkan dengan Hallowed Grounds. Di salah satu ruangan di dalam kota, An Biru meletakkan gulungan di tangannya dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa anggota Hallowed Grounds tidak bisa datang ke sini dengan mudah, kami tidak bisa melawan mereka sama sekali. Ding Xiaoyao duduk di depan An Biru. Tetapi Ding Xiaoyao tidak berbicara, sehingga ruangan menjadi sunyi. Lama berlalu sebelum Ding Xiaoyao tiba-tiba berbicara, saya merasa sangat tidak pasti. Tentang masa depan tanya An Biru. Ding Xiaoyao mengangguk dan berkata, The Hallowed Grounds, The Devianters, dan Outer Heavens. Hallowed Grounds sudah menjadi musuh kita, dan mereka pasti akan menghancurkan kita jika ada kesempatan. Adapun para Profounders pemberontak itu adalah sekelompok orang yang liar dan sombong. Kemungkinan besar mereka akan menjadi musuh kita begitu mereka keluar dari segel. Karena kita yang paling lemah dan paling mudah dibuli. Adapun surga luar, bahkan jika kita bisa bertahan sampai akhir, bagaimana kita akan melawan surga luar? An Biru juga terdiam. Mereka tahu lebih banyak dari yang lain. Jadi, mereka sangat menyadari situasi yang dialami benua yang mendalam. Itu bisa dikatakan situasi tanpa harapan. Meskipun mereka memiliki masa damai sekarang, mereka sangat sadar bahwa badai akan datang, dan mereka tidak tahu seperti apa nasib benua yang mendalam. Beberapa saat berlalu sebelum Ding Xiaoyao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, mengapa kita harus khawatir tentang hal-hal yang menyebabkan sakit kepala seperti itu? Biarkan Yang Ye memikirkannya. Yang harus kami lakukan adalah melakukan yang terbaik dan tetap di sisinya. Jika dia menciptakan jalan menuju kelangsungan hidup, maka kita semua akan hidup. Jika dia menciptakan jalan menuju kematian, maka kita akan mati bersama. Singkatnya, skenario terburuk yang mungkin terjadi hanyalah kematian. An Biru menggelengkan kepalanya dan tertawa, kamu optimis. Mau bagaimana lagi? Saya hanya akan menjatuhkan penderitaan pada diri saya sendiri jika saya tidak melakukannya. Ding Xiaoyao melanjutkan, benar, menurutmu orang itu, Yang Ye, telah mencapai alam raja. An Biru berkata, An Nanjing telah mencapainya, jadi tidak ada alasan untuk berpikir bahwa dia belum melakukannya. Aku khawatir hanya An Nanjing yang bisa mengimbanginya di masa depan. Suara Ding Xiaoyao membawa jejak emosi yang tak terlukiskan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Seorang biru terdiam. Lama berlalu sebelum Ding Xiaoyao berbicara sekali lagi, benar apa sebenarnya yang terjadi dengan Lu Waner? Gumpalan keseriusan melintas di mata An Biru saat dia mendengar itu, dan dia berkata, Yang Ye menyelamatkannya dari kerajaan Han yang agung. Dia sangat biasa pada awalnya, tapi dia mengungkapkan bakat alami yang sangat menakutkan dalam pedang Dao setelah bergabung dengan Sekte Pedang. Dia berdiri selama sehari di depan pedang besar di Sekte Pedang yang ditinggalkan Yang Ye pada pedangnya, dan kemudian dia memahami maksud pedang pada hari berikutnya. Bagian yang paling menakutkan adalah dia sudah berada di level ke-7 dari SWOT Intense sekarang. Kelopak mata Ding Xiaoyao bergerak-gerak. Dia mencapai level 7 dalam waktu yang singkat. Kecepatan seperti itu lebih dari 2 kali lebih cepat dari Yang Ye. Ding Xiaoyao merenung sejenak dan berkata, itu tidak masuk akal. Apa yang penatuamu katakan? Seorang jenius yang terlahir berbakat dalam pedang Dao. Seorang biru berbicara dengan sungguh-sungguh. Penatua Lu mengatakan hal yang sama. Namun, Penatua Lu berkata bahwa dia memiliki semacam fisik pedang Void. Saya tidak tahu apa itu. Bagaimanapun, fisiknya dibuat untuk mengolah pedang. Ding Xiaoyao berkata, tidak peduli apapun, itu hal yang baik. Kita harus memperlakukannya dengan baik dan memenuhi semua kebutuhannya terkait dengan kultivasinya. Karena kita tidak bisa membantunya dalam pertempuran, maka kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk menciptakan bantuan yang hebat untuknya. Tiba-tiba, gemuruh-gemuruh bergema di langit di atas kota. Wajah An Biru dan Ding Xiaoyao berubah muram. Sementara itu, suara penatuamu bergema, mereka yang berada di bawah alam setengah Saint, tetaplah di kota. Kali ini, keheranan memenuhi mata An Biru dan Ding Xiaoyao. Pusaran biru tiba-tiba muncul di langit di atas kota.
Pusarannya sangat besar, dan lebarnya sekitar 1 kilometer dan panjangnya. Elder Mu, Luyan, dan Half Signs of Profounder Continent muncul di langit di atas kota. Seseorang dengan paksa membuat lorong spasial Luyan memiliki ekspresi serius di matanya saat dia menatap pusaran biru. Dia melanjutkan, kekuatan orang itu melebihi kekuatanku untuk saat ini. Ekspresi semua orang di sini berubah serius. Penatua Mu bertanya, apakah itu Hallowed Grounds? Luyan mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Sepertinya Hallowed Grounds bermaksud untuk berurusan dengan kami sebelum para Profounders pemberontak muncul. Budidaya mereka tidak akan ditekan karena mereka telah diteleportasi melalui lorong spasial. Sepertinya kita dalam masalah. Kami hanya akan melawan mereka seperti biasa, kata Penatua Mu dengan suara rendah. Setengah orang suci lainnya bermaksud untuk menyerang ketika mereka mendengar ini, tetapi Penatua Mu menghentikan mereka. Kalian semua tidak cukup kuat untuk membiarkan seranganmu memasuki lorong spasial. Sementara itu, Luyan menepuk telapak tangannya ke arah pusaran biru. Setelah Luyan menyerang hampir 10 kali, semua orang di sini dengan jelas mendengar tangisan melengking bergema dari dalam pusaran. Luyan menyerang sekali lagi. Tapi kali ini, telapak tangan energi yang sangat besar keluar dari dalam pusaran biru juga, dan itu menabrak telapak tangan energi Luyan. Keduanya meledak dan tersebar di udara. Setelah itu, seorang pria parubaya dengan jubah mewah dan seorang pria tua berjubah emas gelap muncul. Selanjutnya, 10 pria tua berjubah merah berjalan keluar dari dalam pusaran. Begitu mereka keluar, 80 pria tua berjubah putih keluar dari pusaran. Namun, beberapa orang tua ini memiliki seuntai darah di sudut mulut mereka. 2 Half Saint yang sangat kuat, 10 Half Saint kelas menengah, dan 80 Half Saint biasa. Para ahli dari wilayah selatan tercengang dengan pemandangan ini. Bahkan Penatua Mu dan Luyan mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Adapun orang-orang lain di dalam kota, wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak dapat membangkitkan niat untuk melawan para ahli ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa bahkan Half Saint dibagi berdasarkan kelas. Yang mereka tahu hanyalah bahwa 92 Half Saints telah datang dari Hallowed Grounds, dan itu 2 kali lipat jumlah Half Saint yang dimiliki oleh benua yang mendalam. Pada saat ini, bahkan Ding Xiaoyao dan An Biru yang sangat tenang sebelum ini tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Tentu saja, ada jejak keputusasaan juga di sana. Saya dari Hallowed House. Mereka memanggil saya Yang Mulia. Dia pria parubaya yang mengenakan jubah mewah mengabaikan orang lain yang berdiri di belakang Elder Mu dan Luyan, dan tatapannya langsung tertuju pada mereka berdua. Aku cukup tertarik pada kalian berdua. Berbicara secara logis, tokoh-tokoh dengan level Anda seharusnya tidak ada di benua yang mendalam. Kamu tidak datang ke sini untuk itu, kan? Luyan tersenyum. Berdasarkan kekuatan yang kamu bawa, kamu berniat menghancurkan kami, kan? Yang Mulia, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, langit penuh kasih, dan begitu juga tempat suci saya. Saya akan memberi Anda berdua dan semua orang lain di belakang Anda kesempatan, datanglah ke Hallowed Grounds saya. Selama Anda setuju, kami akan segera menjadi teman. Jika Anda menolak, maka saya minta maaf. Semua setengah orang suci dari benua yang lebih besar akan mati. Anda ingin kami berpihak pada Hallowed Grounds? Luyan tersenyum dan berkata, saya tidak bisa membuat keputusan itu. Tapi percayalah, saya yakin bahwa Penatua Mu dan saya akan berjuang sampai mati, dan Anda akan kehilangan setengah dari ahli yang Anda bawa. Aku percaya kamu, pria parubaya itu berkata, namun, Hallowed Grounds-ku bisa membayar harga seperti itu jika kita bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Tentu saja, kami tidak ingin melakukan itu kecuali kami tidak punya pilihan lain. Jadi, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan tawaran saya? Anda harus memahami bahwa kami hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan membunuh para Profounders pemberontak. Jika Anda tidak bergabung dengan kami, maka sedikit kekuatan yang dimiliki benua yang mendalam ini tidak akan dapat menjamin kelangsungan hidup Anda bahkan jika kami tidak menghancurkan Anda. Luyan menatap Elder Mu. Yang terakhir berkata, kekuatan kelompokmu benar-benar cukup untuk memusnahkan semua Half Saints dari benua yang mendalam, dan nampaknya satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah berpihak pada Hallowed Grounds. Sebenarnya, kami tidak keberatan melawan Hallowed Grounds dengan para Profounder pemberontak atau melawan Hallowed Grounds dengan Profounder pemberontak. Apa yang kamu coba katakan? Tanya Yang Mulia dia. Penatua Mu tersenyum, hanya Yang Ye yang bisa membuat keputusan di benua yang mendalam. Jika dia bersedia menjadi sekutu dengan Hallowed Grounds Anda, maka kami akan menjadi sekutu, tapi jika tidak, maka aku minta maaf. Kami tidak punya pilihan selain melawanmu sampai mati. Mengapa Yang Mulia? Dia berbicara dengan suara rendah, dia hanya ada di alam raja.
Bahkan jika bakat alaminya dalam pedang Dao luar biasa, itu tidak cukup untuk membuat kalian berdua tunduk padanya, kan? Penatua Mu berkata, Anda mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh para Profounders pemberontak. Tapi menurut saya, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengikuti Yang Ye. Adapun apa yang Anda katakan tentang bisa menghancurkan kami, saya tidak meragukannya sama sekali. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa meski kita jatuh. Bagaimanapun, itu adalah pilihan kita sendiri, dan itu adalah pertaruhan yang kita buat. Yang Ye seharusnya sudah mati sekarang, Yang Mulia, dia berkata, dia bukan tandingan Nether Maiden. Itu belum tentu demikian, sebuah suara tiba-tiba bergema. Ekspresi Yang Mulia dia berubah sedikit saat dia melihat ke arah cakrawala. Seberkas cahaya melintas di langit, dan tidak lama kemudian Yang Ye muncul di hadapan semua orang. Kamu masih hidup, wajah Yang Mulia dia berubah sedikit suram, itu tidak mungkin. Yang Ye berkata, itu tidak mustahil sama sekali. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya pikirkan. Kami tidak akan berpihak pada Hallowed Grounds, tapi kami dapat menjauhi Hallowed Grounds mulai sekarang dan seterusnya. Jangan menyinggung perasaan kami, dan kami tidak akan menyinggung perasaan Anda. Apa hakmu untuk membicarakan hal-hal seperti itu dengan kami? Itu adalah orang tua di samping Yang Mulia, dia yang menyela Yang Ye. Kalau begitu ayo bertarung. Yang Ye menatap mata orang tua itu, dan suaranya tegas dan sangat dingin. Aku ingin bersaing denganmu dalam pedang. Kamu orang tua berjubah emas gelap itu tertawa dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan mencakar ke arah Yang Ye dan yang lainnya. Yang Ye dan yang lainnya tidak dirugikan olehnya, tetapi banyak bangunan di seluruh kota domain kuno runtuh dalam sekejap. Apalagi tembok di sekitar kota itu langsung berubah menjadi bubuk. Selain itu, tanah di sekitar kota terus runtuh. Namun, tidak ada satu orang pun di dalam kota yang mati. Orang tua itu berkata, jika kita mau, belum lagi kota domain kuno kecilmu, kita bahkan bisa menghancurkan seluruh benua. Apakah itu sangat menakjubkan? Yang Ye membalik telapak tangannya, dan Stone of Suppression muncul di genggamannya. Begitu itu terjadi, kekuatan yang kuat dan misterius menyelimuti sekeliling, dan kekuatan semua ahli dari Hallowed Grounds ditekan oleh alam. Pada saat yang sama, 21 boneka Half Saint muncul di belakang Yang Ye. Sekarang, sisi Yang Ye memiliki 72 Half Saints. Meskipun itu masih lebih sedikit dari kekuatan Hallowed Grounds, kualitas mereka jauh melebihi Hallowed Grounds. Bagaimanapun, Half Saints of the Hallowed Grounds telah ditekan. Kesalahan terbesar Aula Suci kami adalah membiarkan batu penindasan jatuh ke tangan Anda. Yang Mulia dia menatap mata Yang Ye. Meskipun kultivasinya telah ditekan, wajahnya masih sangat tenang, namun, menurutmu apakah kamu dapat menghancurkan kami hanya karena kamu memiliki Stone of Suppression? Setiap orang di sini adalah elit dari Hallowed Halls. Percayalah, bahkan jika kultivasi mereka telah ditekan, masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Half Saints di sisi Anda. Aku tahu, Yang Ye menjawab, namun, kami yakin dengan kemampuan kami untuk membunuh 90% pasukan Anda. Selain itu, setelah aku dan Half Saint lainnya mati, Master dan Senior Lu Yan akan meninggalkan benua yang lebih besar dan menuju ke Hallowed Grounds dengan Stone of Suppression. Kami akan membuat Hallowed Grounds membayar 100 kali lipat untuk setiap orang yang meninggal di sini. Selain itu, saya yakin Anda tahu bahwa saya kenal dengan gadis kecil di Nameless City itu. Pada saat itu, bahkan jika pasukan gabungan mereka tidak dapat menghancurkan Hallowed Grounds Anda, itu sudah cukup untuk melumpuhkannya. Setelah itu terjadi, kita akan melihat bagaimana kalian semua melawan para Profounders yang pemberontak. Itu ide yang bagus, Lu Yan mengangguk. Saya pikir itu tidak buruk juga. Elder Mu menimpali. Kamu mengancam kami, tanya Yang Mulia dia. Yang Ye melirik anggota Hallowed Halls dan berkata, para mendalam yang menantang akan muncul dari segel, dan malapetaka menimpa kita. Jika Hallowed Grounds melawan kami sampai mati, maka saya jamin kami pasti akan melumpuhkan Anda saat para Profounders pemberontak muncul. Saya tidak akan bersekutu dengan orang-orang yang menentang, tapi saya juga tidak akan bersekutu dengan Hallowed Grounds. Yang saya inginkan sangat sederhana, saya ingin kita semua menjaga jarak satu sama lain dan tidak saling mencampuri urusan satu sama lain. Jika para Profounders pemberontak menyerang Hallowed Grounds, maka itu masalah Anda, jika mereka menyerang kita, maka itu masalah kita. Singkatnya, selama Hallowed Grounds tidak datang mencari masalah dengan kita, maka kita tidak akan pergi ke Hallowed Grounds untuk menimbulkan masalah. Dia membawa prekursor pedang bersamanya sekarang, jadi dia secara alami tidak akan pergi ke sana untuk menimbulkan masalah. Menurutnya, tujuan utama wilayah selatan adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Yang terpenting, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin.
Bagaimanapun, dia hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk hidup. Disetujui tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam pusaran biru. Ekspresi yang mulia dia dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengarnya karena itu adalah suara dewa yang dikuduskan. Di sisi lain, gumpalan keheranan melintas di mata Elder Mu dan Lu Yan. Yang mulia dia melirik Yang Ye dalam dan panjang, lalu dia memimpin yang lain kembali ke pusaran biru. Sementara itu, lelaki tua berjubah emas gelap berhenti ketika dia hendak memasuki pusaran, dan dia berbalik dan menatap Yang Ye. Kamu akan datang memohon bantuan Hallowed Grounds saya ketika para Profounders pemberontak muncul dari segel. Dia berbalik dan melangkah ke pusaran begitu dia selesai berbicara. Tidak lama kemudian, pusaran biru menghilang dari langit, dan langit kembali ke keadaan tenang sebelumnya. Banyak orang di seluruh kota menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Yang Ye juga sama. Dia harus mengakui bahwa benua yang mendalam benar-benar terlalu lemah jika dibandingkan dengan Hallowed Grounds. Jika para Profounders pemberontak tidak ada di sana untuk mengikat sebagian besar kekuatan Hallowed Grounds, maka itu benar-benar tidak akan sulit sama sekali bagi Hallowed Grounds untuk menghancurkan benua yang mendalam. Bahkan sejauh kekuatan yang datang lebih awal cukup untuk menghancurkan benua yang mendalam. Tentu saja, jika mereka bertarung dan kekuatan benua yang mendalam bertempur sampai mati, maka hasilnya akan persis seperti yang dia katakan. Setidaknya 90% ahli Hallowed Grounds akan binasa di sini. Tuan muda, orang yang berbicara tadi sangat kuat. Tiba-tiba, Lu Yan berbicara dengan sungguh-sungguh, jangan pergi ke Hallowed Grounds lagi kecuali jika itu sangat penting. Elder Mu mengangguk dan berkata, dia adalah ahli terkuat yang pernah saya lihat. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana dia benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan ketika dia belum menginjakkan kaki ke alam suci. Yang Ye bertanya, seberapa kuat dia? Sangat dekat dengan Saint Realm. Lu Yan menjawab, tentu saja, bahkan jika dia hanya selangkah lagi dari alam suci, dia masih seorang setengah suci. Namun, kekuatannya jauh melampaui Half Saint biasa. Selama dia mendapatkan Quintessence Valet Energy, maka melangkah ke Saint Realm seharusnya menjadi sepotong kue baginya. Yang Ye berbicara dengan suara rendah, Senior Lu, bahkan kamu tidak dapat melawannya. Lu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah terlalu lama disegel di tempat terkutuk ini, jadi kekuatanku jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa saya tidak memiliki energi Valet Intisari untuk memulihkan kekuatan saya tidak hanya tidak dapat bangkit, bahkan akan mundur tanpa henti. Haha, jika anggota klan yang tahu bahwa aku mati di sini, mereka pasti akan memanggil jiwaku dan mencambuk jiwaku karena itu benar-benar terlalu memalukan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Lu Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, tetapi orang-orang di wilayah ini cukup kuat. Mereka benar-benar mampu menyegel orang-orang gila itu dan bahkan menggunakan dunia ini sebagai sangkar untuk menjebak mereka selama 100.000 tahun. Tuan muda, jika Anda dapat meninggalkan dunia ini di masa depan, maka Anda harus berhati-hati. Bagaimanapun, klan yang benar-benar terlalu jauh dari sini. Bisakah kita pergi? Elder Mu melihat ke atas ke langit sementara gumpalan kebingungan muncul di matanya. Tuan, percayalah padaku. Kami pasti akan. Yang Ye juga melihat ke langit. Dia tahu bahwa sekelompok ahli yang sangat tangguh tinggal jauh di atas sana, dan bahkan hanya satu dari ahli itu akan cukup untuk menyapu seluruh benua termasuk Hallowed Grounds. Namun, dia masih percaya diri. Alasan surga luar telah menciptakan jalan surga untuk menghentikan orang-orang di dunia ini pergi adalah karena mereka tidak ingin orang-orang di dunia ini memiliki energi Valet Intisari. Karena selama mereka tidak memiliki Quintessence Valet Energy, maka tidak ada yang bisa mencapai Saint Realm, dan jika tidak ada yang bisa mencapai Saint Realm, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Kuncinya adalah Quintessence Valet Energy. Namun dia memilikinya. Yang Ye memperhatikan bahwa selama budidayanya meningkat, maka energi Valet primordial di dalam pagoda primordial akan meningkat, dan itu akan segera muncul di dunia di tingkat pertama pagoda. Dia bisa merasakannya dan bahkan mengendalikannya. Jadi, selama dia menginginkannya, dia bisa menggunakan energi Valet primordial di tingkat pertama pagoda. Tapi dia tidak berani. Pertama, kekuatannya tidak mencukupi. Jadi, jika orang lain mengetahui tentang rahasia ini, maka terlepas dari apakah itu ahli dari Hallowed Grounds, para ahli yang menentang, atau Nameless City, mereka pasti akan mengejarnya. Berdasarkan kekuatan benua yang mendalam saat ini, ia tidak dapat menahan salah satu dari kekuatan itu. Selain itu, setelah Half Saint mengetahui bahwa dia memiliki Primordial Valet Energy, bahkan Half Saint di dalam kota mungkin akan bertindak melawannya. Dia ingin memanfaatkan energi Valet Primordial langka yang dimilikinya untuk membantu Elder Mu dan Lu Yan mencapai Saint Realm, tetapi ada masalah.
Bagaimana jika mereka tidak bisa mencapai Saint Realm atau bahkan jika mereka mencapai Saint Realm dan menghancurkan baik Hallowed Grounds dan para pendahulu yang menantang, apa yang akan mereka lakukan terhadap Heaven Path? Bisakah Penatuamu, Blue Yan, dan sekitar 100 Half Saints melawan surga luar itu benar-benar mustahil bagaimanapun, bahkan para Profounders pemberontak yang terdiri dari lebih dari 10.000 ahli Saint Realm bertahun-tahun yang lalu telah dikalahkan. Jadi, dia tidak bisa memanfaatkan energi valet primordial yang dimilikinya karena kesalahan sekecil apapun bisa membawa kehancuran ke seluruh benua. Di dalam aula di kota, para Profounders pemberontak akan muncul dari segel dalam 2 bulan, dan fisik abadi mereka akan lenyap saat itu. Pada saat itu, seluruh benua dan bahkan Hallowed Grounds akan diubah menjadi medan perang. Aku tidak tahu apakah Hallowed Grounds akan menyerang kita, dan aku tidak tahu apakah para Profounders yang pemberontak akan menyerang kita setelah mereka lolos dari segel juga. Tapi aku tahu satu hal, hanya yang kuat yang bisa bertahan di masa depan, dan semua yang lemah mungkin dimusnahkan. Suara yang Ye nyaring seperti lonceng. Ding Xiaoyao dan gadis-gadis lainnya, semua Half Saints, dan beberapa ahli Realm Monarch peringkat ke-9 dari wilayah selatan berada di dalam aula ini. Semua wajah mereka menjadi muram saat mendengar Yang Ye. Yang Ye melanjutkan, situasi kami saat ini tidak terlalu menjanjikan. Karena terlepas dari apakah itu para Profounders yang menantang atau Hallowed Grounds, kedua belah pihak lebih kuat dari kita. Jadi, kemungkinan besar kita adalah kekuatan yang akan dihancurkan di masa depan. Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda semua, dan saya hanya menyampaikan fakta kepada Anda semua. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap orang dari kita di sini mungkin mati kapan saja. Apakah situasinya parah sampai sejauh itu? Tanya Ding Xiaoyao. Yang Ye mengangguk dan berbicara dengan sungguh-sungguh, ini jauh lebih parah dari apa yang saya katakan. Mulai saat ini dan seterusnya, benua yang mendalam akan memasuki keadaan perang. Xiaoyao, gunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memiliki bakat alami yang baik atau mereka yang akan menerobos. Singkatnya, tingkatkan keseluruhan kekuatan pihak kita tidak peduli biayanya. Ding Xiaoyao berbicara dengan serius, jika kita melakukan itu, maka sumber daya kita mungkin akan habis sama sekali. Jika sekarang kita tidak menggunakannya pada orang hidup, lalu haruskah kita menyimpannya untuk orang mati? Tanya Yang Ye. Hati Ding Xiaoyao bergetar saat mendengar ini. Dia melirik Yang Ye dalam dan panjang sebelum dia mengangguk. Pada saat ini, dia mengerti bahwa situasinya mungkin parah sampai-sampai Yang Ye tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk menghadapinya. Yang Ye melirik orang-orang di aula dan berkata, ada anggota klan Samudra, ras iblis, dan ras iblis di sini. Ada permusuhan di antara kita semua, tapi saya berharap kita semua bisa mengumpulkan kekuatan kita dan bekerja sama sebagai satu mulai sekarang dan seterusnya. Selain itu, Anda juga harus mengawasi anggota ras Anda masing-masing dan membuat mereka melakukan hal yang sama. Karena ini mungkin terakhir kali kita bekerja sama. Setelah mereka semua pergi dengan ekspresi berat di wajah mereka, sebuah suara tiba-tiba bergema di aula, aku ingin bersaing denganmu dalam pedang. Yang Ye tercengang saat mendengar ini, bersaing denganku di pedang. Siapa yang cukup berani melakukan itu? Pedang Yang Ye. Itu adalah Lu Waner. Pada saat ini, Lu Waner tidak tampak lemah dan halus seperti dulu, tetapi dia juga tidak memiliki aura yang menindas. Dia sangat cuek dan pendiam seperti air. Gumpalan kejutan melintas di mata Yang Ye ketika dia melihatnya, kamu telah mencapai niat pedang tingkat 7. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hanya dalam waktu singkat sejak terakhir kali dia melihatnya, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan pedang saat itu. Namun sekarang, dia berada di level 7 dari SWOT Intent. Lu Waner mengangguk dan berkata, saya memiliki banyak hal yang tidak saya mengerti. Saya mungkin bisa mengetahuinya jika kita bersaing. Elder Mu berkata bahwa dia adalah seorang jenius yang luar biasa dalam SWOT Dao. Sementara itu, Ding Xiaoyao berjalan mendekat. Qin Siwei, Xiao Yuxi, Su Qingqi, dan An Biru ada di sisinya. Selain itu, seorang gadis kecil yang cantik berdiri di sisi Su Qingqi. Tatapan Yang Ye tertuju pada gadis kecil itu, dan gadis kecil itu juga menatapnya. Ada jejak keingintahuan di matanya, dan ada jejak kasih sayang di dalamnya juga. Nian Sui begitu dia berbicara, Yang Ye sudah berada di depan gadis kecil itu, dan dia memeluknya. Tindakan Yang Ye cukup kasar, tetapi gadis kecil itu tidak takut, dan dia bahkan berbicara dengan suara yang jelas dan merdu, ayah, ayah. Alasan dia tidak takut bukan karena perasaan kedekatan yang alami dengan Yang Ye. Itu karena Su Qingqi telah memberitahunya bahwa Yang Ye adalah ayahnya. Mata Yang Ye langsung menjadi lembab. Namun, dia berseri-seri dari telinga ke telinga. Perasaan menjadi seorang ayah tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata.
Saudara, tiba-tiba, suara lain yang jelas dan merdu bergema, dan kemudian Yang Ye merasakan sosok yang lembut memeluknya. Itu adalah Little Yao. Xiao kecil bukannya tidak dewasa seperti sebelumnya, dan sekarang dia sedikit lebih dewasa. Kakak, akhirnya kamu kembali. Little Yao sedikit tersedak oleh isak tangis, tapi ada senyuman di wajahnya. Sejak ibu mereka meninggal, kakak laki-lakinya adalah satu-satunya orang yang dicintai di hatinya. Yang Ye mengusap kepalanya, lalu tatapannya melewati Su Qingqi dan yang lainnya. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda semua pasti mengkhawatirkan saya selama ini. Saya tidak dapat memberikan janji apapun kepada Anda semua, dan saya tidak ingin meminta maaf tentang itu. Karena kita semua adalah keluarga, dan semua itu tidak perlu. Aku bukan bagian dari keluargamu. Ding Xiaoyao yang mengucapkan kata-kata ini. Demi mendukung kata-katanya, dia bahkan berjalan ke samping dan membuat jarak antara Su Qingqi dan yang lainnya. Tapi kamu, Yang Niansui berbicara dengan suara yang jelas dan merdu, kamu adalah bagian dari keluarga kami. Yang lain tersenyum ketika mendengar ini. Sudut mulut Ding Xiaoyao berkedut sedikit, dan dia berjalan ke Yang Niansui sebelum dengan ringan mencubit pipinya. Dia berkata, gadis kecil, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa aku tidak. Aku bibimu. Memahami. Mengapa Yang Niansui meraih tangan Ding Xiaoyao dan berkata, apakah bibi Xiaoyao tidak menyukai ayah? Sudut mata Ding Xiaoyao berkedut sedikit, tapi dia menunjukkan senyuman lembut dan berkata, siapa bilang aku menyukainya? Yang Niansui mengangkat tangannya dan mulai menghitung dengan jarinya, ibu, bibi Xiao, bibi Qin, bibi An. Semuanya tahu. Su Qingqi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa sementara Yang Ye cukup malu. Wajah Ding Xiaoyao juga memerah. Dia mencubit pipi Yang Niansui lagi, lalu dia menatap tajam ke arah Yang Ye sebelum meninggalkan aula. Ayah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bibi Ding sepertinya tidak senang. Yang Niansui merasa sangat sedih. Yang Ye tertawa pahit, lalu mencium dahi Yang Niansui dan berkata, kamu. Di hari-hari berikutnya, semua orang yang paling dalam di benua yang mendalam diubah menjadi tentara di bawah manajemen Ding Xiaoyao. Tentu saja, selain Half Saint, yang lainnya hanyalah umpan meriam terlepas dari seberapa banyak mereka. Namun, tujuan Yang Ye dan Ding Xiaoyao bukanlah untuk membuat mereka bertarung melawan para pro-founders pemberontak dan Hallowed Grounds. Mereka hanya ingin semua orang merasakan bahaya yang mendekat. Hanya dengan merasakan bahaya dan penderitaan maka banyak orang akan bekerja keras dan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjadi lebih kuat. Pada saat hidup dan mati, potensi banyak orang dapat ditanpa akhir. Yang Ye memberi dirinya istirahat 10 hari. Dia tidak berkultivasi selama 10 hari itu, dan dia tidak memperhatikan masalah di dalam kota. Dia menggunakan seluruh waktunya untuk menemani Yang Niansui, Su Qingqi, dan semua istrinya. Yang Ye merasa cukup bersalah terhadap mereka semua. Bagaimanapun, dia menggunakan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi atau melakukan sesuatu atau lainnya. Waktu dia berada di sisi mereka benar-benar bisa diimbangi dengan jari-jarinya. Selain itu, dia sangat jelas menyadari bahwa mereka pasti sangat khawatir tentang dia selama periode ini bahwa dia pergi ke Hallowed Grounds. Tapi mau bagaimana lagi? Karena jika dia tidak bekerja keras, maka hanya kematian yang akan menunggunya. Pagi-pagi sekali, Yang Ye sedang bermain dengan Yang Niansui di halaman belakang perkebunan gubernur kota ketika Lu Waner tiba-tiba muncul di depannya. Ayo bersaing di pedang. Dia menatapnya dan tidak menyia-nyiakan napasnya sama sekali. Yang Ye merasa sangat pusing saat melihatnya. Sejak hari dia melihatnya, dia telah memintanya untuk bersaing dengannya di pedang setiap hari. Tentu saja, secara alami tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingannya. Masalah utamanya adalah dia akan segera mencarinya begitu dia mendapatkan keuntungan baru, bahkan jika itu sudah larut malam. Yang Ye tentu saja bisa menolaknya, tapi dia tidak melakukannya. Karena bakat alami Lu Waner dalam pedang Dao benar-benar mengejutkannya. Kurang dari 5 hari telah berlalu, namun dia benar-benar mencapai niat pedang tingkat 8 dari tanggal 7 bahkan dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu ketika menghadapi kecepatan kemajuan seperti itu. Yang Ye menunjuk ke kursi di depannya dan berkata, Waner, duduk dulu. Dia tidak duduk dan hanya menatapnya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyuruhmu duduk sehingga aku bisa berbicara omong kosong. Aku akan berbicara denganmu tentang pedang. Dia segera duduk. Yang Ye berkata, bisakah kamu memberitahuku mengapa niat pedangmu meningkat begitu cepat? Selain itu, Anda biasanya dapat mengembangkan teknik pedang setelah hanya mencobanya sekali, menjadi ahli dalam percobaan pertama, dan memahami esensinya pada percobaan ketiga. Saya sangat penasaran tentang itu benar-benar. Sangat penasaran. Lu Waner terdiam lama sebelum dia berkata, aku tidak tahu.
Yang saya tahu adalah saya memiliki perasaan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan pedang. Aku bahkan merasa bisa berkomunikasi dengan pedang. Kamu sangat kuat, jadi bukankah kamu memiliki perasaan seperti itu juga? Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak itu sangat menyakitkan. Karena dia tidak memiliki perasaan seperti itu sejak dia mulai berkultivasi di pedang. Bahkan sejauh bakat alaminya dalam pedang Dao tidak terlalu bagus. Selain pedang roh dan pusaran kecil, dia tahu alasan lain mengapa dia berhasil dalam Dao pedang. Itu karakternya. Dia sangat menyadari kekuatan dan kekurangan karakternya. Kekurangannya adalah bahwa karakternya membuatnya mudah untuk menyinggung orang lain dan membuat musuh, dan dia terus-menerus mendekati kematian. Adapun kekuatannya, dia gigih. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah kembali sampai dia berhasil. Yang terpenting, itu adalah kondisi pikirannya. Dia tidak pernah membiarkan dirinya memiliki penyesalan atau beban emosional ketika dia melakukan sesuatu. Jika dia harus bertarung, maka dia akan bertarung. Jika dia harus membunuh, maka dia akan membunuh. Sederhananya, dia telah melihat dengan jelas melalui hatinya, dan dia mengetahuinya. Pada akhirnya, dia bertindak sesuai dengan itu. Setiap orang memiliki iblis di dalam hati mereka. Namun, iblis itu biasanya dalam keadaan tertekan karena segala macam faktor eksternal. Atau mungkin, dapat dikatakan bahwa beberapa tidak akan mengakui bahwa mereka memiliki setan seperti itu di dalam hati mereka. Di sisi lain, bahkan jika beberapa orang mengakui bahwa setan semacam itu ada di dalam hati mereka, mereka akan menekannya karena segala macam faktor eksternal. Bukan karena mereka takut akan menyakiti orang lain. Jika mereka melepaskan iblis itu, mereka takut melepaskannya akan membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Jadi, kebanyakan orang akan melatih kesabaran saat menghadapi ketidakadilan. Mereka akan menghindarinya dan lari darinya. Seiring berlalunya waktu, orang-orang seperti itu akan kehilangan keberanian mereka, dan mereka akan membuat berbagai macam alasan sebagai penjelasan atas kelemahan dan kelembutan mereka. Sebenarnya, orang-orang di dunia yang benar-benar kuat biasanya tidak menonjolkan diri. Ketika seseorang memiliki kekuatan, melatih kesabaran terhadap yang lemah dianggap sebagai kondisi pikiran yang baik. Namun, ketika seseorang menghadapi keberadaan yang lebih kuat dan masih melatih kesabaran, itu bukanlah kondisi pikiran yang baik. Itu kelemahan. Jadi, banyak orang di dunia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengapa? Karena yang lemah mudah dibuli. Yang Ye memahami prinsip itu sejak lama, jadi dia benar-benar menolak untuk melatih kesabaran. Jika Anda ingin menggertak saya, mengkhianati saya, atau menyakiti saya, kemudian saya akan membayarnya 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau bahkan 1000 kali lipat. Kebajikan adalah sesuatu yang harus digunakan pada orang-orang, tetapi banyak orang di dunia ini tidak dapat dianggap sebagai manusia. Ada banyak jenis SWAT Daos. Dia mengambil jalan pembantaian, dan dia membunuh untuk menyelesaikan ketidakadilan. Di sisi lain, Blue Waner jelas tidak memiliki pedang Dao miliknya sendiri, namun tingkat peningkatan niat pedang dan teknik pedang bahkan telah melampaui dirinya. Setelah berbicara lama dengannya, Yang Ye memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang betapa menakutkan bakat alaminya. Karena ketika dia menanyakan beberapa pertanyaan tentang pedang Dao, dia hanya harus menjelaskan awalnya, dan kemudian dia akan secara praktis memahami sisanya. Selain itu, dia bahkan mampu mengajukan beberapa pertanyaan dan pandangan unik. Yang Ye menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Pada awalnya, Blue Waner masih sangat cuek, tapi tidak lama kemudian dia merasa sangat tidak nyaman. Dia mulai menghindari tatapannya dan tidak berani bertemu dengan tatapannya. Waktu yang lama berlalu seperti ini. Tepat ketika Blue Waner hampir tidak bisa menahan pandangannya, Yang Ye menarik cincin spasial dan meletakkannya di hadapannya. Dia berkata, warisan dalam pedang Dao dari seorang senior berada di dalam cincin ini. Saya pikir bahkan jika Anda tidak memenuhi syarat untuk mewarisi pedang Dao-nya, maka mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang memilikinya. Ada beberapa hal yang dia tinggalkan untukmu di dalamnya juga. Saya belum melihat isinya. Sekarang, semuanya milikmu. Dia bertanya, apakah senior itu sangat kuat? Yang Ye mengangguk dan berkata, sangat kuat, sangat kuat. Blue Waner mengangguk, lalu dia mengambil cincin itu. Dia tahu betul bahwa sejak Yang Ye mengatakan senior itu sangat kuat dalam pedang Dao, maka senior itu benar-benar sangat kuat. Setelah 10 hari istirahat berlalu, Yang Ye mulai berkultivasi seperti orang gila, dan dia mencapai peringkat kelima dari alam raja setelah 20 hari berkultivasi gila. Sementara itu, masalah muncul di benua yang mendalam. Karena orang menakutkan itu terperangkap di bawah kolam petir surgawi ras naga. Orang itu belum muncul dari segel, tapi hanya aura yang dia pancarkan yang menyebabkan seluruh wilayah ras naga dihancurkan. Oke kakak, terima kasih.